Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta di sekolahonlinesukses.com. Nah, setelah tadi kita belajar cara membuat profil yang menarik, ini saatnya kita mulai membuat lapak kita atau gig. Nah, bagaimana caranya untuk membuat gig yang baik sehingga orang-orang menjadi tertarik untuk melakukan pembelian? Jadi, di samping profil kita menarik, lapak kita juga harus dibuat semenarik mungkin. Sehingga orang yang membacanya itu percaya dengan kita sebagai penjual dan membeli jasa yang kita tawarkan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita pergi ke sini, tanda panahnya kita klik ini start selling. Lalu kita klik create a gig. Nah, di dalam gig ini ada beberapa bagian yang harus diisi. Di bagian pertama ini yaitu gig title-nya. Nah, ini merupakan komponen utama, salah satu komponen yang penting yang dilihat orang sebelum orang itu membuka lebih detail gig yang mereka lihat. Nah, jika kita sini buka contohnya, misalkan di sini kita bisa lihat bahwa judul itu terlihat paling depan atau sebelum kita membuka gig ini. Karena itu, title yang kita buat haruslah simple dan mudah dipahami oleh calon customer kita dan tidak berbelit-belit tentunya. Misalkan di sini saya menjual jasa penulisan artikel yang panjangnya katakanlah 500 kata. Maka di sini saya buat I will write a unique SEO article. Nah, ini judulnya tidak terlalu panjang dan cukup jelas untuk dibaca. Jadi orang yang melihat ini sudah tahu bahwa gig yang saya tawarkan ini adalah membuat artikel SEO dengan panjang kurang lebih 500 kata. Nah, tentunya teman-teman bisa menyesuaikan dengan lapak masing-masing, dan teman-teman bisa mencari contoh-contoh title di sini di gig-gig orang lain yang sudah ada yang penjualannya banyak. Teman-teman bisa lakukan modifikasi, teman-teman tiru, amati dan modifikasi. Nah, ini salah satu contoh saja. Ini ada keterangannya just perfect. Nah, kalau sudah perfect ini berarti sudah bagus. Jadi judulnya ini tidak perlu terlalu panjang, cukup singkat, padat dan jelas. Karena kalau kepanjangan ini nanti orang susah membacanya di sini. Jadi cukup ya simple saja, yang penting sudah kena dengan jasa yang akan dijual. Itu sudah cukup untuk menjual lapak yang kita buat. Oke, setelah kita membuat judul, kita lanjutkan ke bagian kategori. Nah, di bagian kategori ini teman-teman pilih kategori yang sesuai dengan jasa yang dijual. Nah, kebetulan di sini saya menjual jasa penulisan artikel, saya pilih writing and translation. Lalu di sini pilih sesuai dengan lapak ini. Misalkan sini kebetulan saya pilihnya creative writing. Nah, lalu di sini ada bagian gambar. Nah, gambar ini teman-teman buat dengan ukuran seperti yang ada di sini, yaitu 550 kali 370.
Jika teman-teman mempunyai keahlian mendesain gambar dengan Photoshop, CorelDRAW, dan sebagainya, itu akan lebih bagus. Teman-teman bisa langsung menggunakan alat-alat seperti itu dan membuat gambar yang menarik. Namun, jika teman-teman tidak mempunyai skill desain atau tidak pernah membuat gambar sama sekali, saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat gambar yang mudah dan sesuai dengan yang dibutuhkan di Fiverr ini. Caranya yaitu pertama teman-teman gunakan software gratisan yang sudah ada di komputer, yaitu namanya Paint. Nah, di Paint ini teman-teman tentukan dulu ukurannya. Misalkan ini kita klik tanda panah ini, kita klik new. Nah, ini sudah muncul blank dokumen yang baru. Kalau misalkan ukurannya belum sesuai, kita bisa klik resize. Di sini kita klik resell. Nah, kebetulan ini ukurannya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan di Fiverr, yaitu 550 kali 370. Jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Dan jika teman-teman ingin mengganti background warnanya, teman-teman bisa pilih warna-warna yang ada di sini. Tentunya semakin menarik warnanya, orang akan cenderung membuka gig kita. Nah, saya biasanya pilih warna merah. Lalu kita klik ini, fill with color, dan klik di sini. Ya, jadi backgroundnya sudah berubah menjadi warna merah. Teman-teman bisa pilih warna-warna yang lain sesuai dengan selera dan kebutuhan. Ini hanya sebagai contoh saja. Jika sudah, kita bisa klik tanda panah ini, save. Misalkan di sini namanya merah. Setelah tersimpan, teman-teman bisa buka sebuah website yang gratis. Itu untuk mengedit gambar, namanya PicMonkey, PICMONKEY.com. Nah, ini adalah tools yang ada di internet untuk mengedit gambar gratis, bisa digunakan oleh siapa saja. Jika sudah terbuka, klik tulisan edit ini dan pilih komputer. Sekarang kita akan mengambil background yang tadi sudah kita buat, kita upload sini sehingga muncul backgroundnya. Dan sekarang kita akan edit gambar ini. Kita misalkan ingin bikin tulisan, kita klik tombol font ini, lalu klik add text. Teman-teman bisa langsung mencoba dan mengikuti langkah-langkah yang saya kerjakan. Misalkan di sini write 500 word SEO artikel. Nah, ini bisa diedit juga jenis tulisannya dan warnanya. Misalkan ini warnanya biru, bisa ditebalkan. Ini ukurannya bisa ditambah, misalkan 57. Misalkan ukurannya 57. Sudah selesai. Teman-teman bisa tambahkan lagi tulisan di bawahnya. Biasanya di sini saya tambahkan keunggulan dari jasa saya dibandingkan yang lainnya. Misalnya di sini super fast delivery, unique
content, copy, skip, paste, unlimited revision, money back, guarantee. Misalkan ini contohnya. Kalau misalkan sudah selesai, bisa dipindahkan ke tengah-tengah. Ini mau dibikin bold bisa, atau diwarnai bisa, terserah. Ini mau diapakan juga boleh. Misalkan ini ganti warna, ganti warna. Oke, sudah selesai. Bisa ditambahkan lagi ini bagian-bagian yang lainnya. Misalkan ini tambahkan jantung boleh. Nah, misalkan seperti itu. Misalkan ingin membuat lebih dari satu, tinggal di copy aja atau di duplicate sebanyak teman-teman butuhkan. Nah, misalkan seperti itu, supaya terlihat lebih menarik. Jadi teman-teman buat gambar gig ini semenarik mungkin dan eye-catching, sehingga orang yang melihatnya tiba-tiba menjadi tertarik dan langsung membuka gig yang teman-teman buat. Nah, setelah selesai bisa diklik save, lalu disimpan di komputer. Ini saya simpan di desktop. Setelah selesai, teman-teman bisa kembali ke pembuatan gig yang tadi. Nah, di sini bisa klik browse. Kita cari gig yang gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi langsung karena ukurannya sudah pas sesuai dengan yang diperlukan, sesuai dengan syarat dari Fiverr. Nah, setelah itu deskripsinya ini adalah penjelasan mengenai jasa yang akan dijual. Seperti ini, saya menjual jasa menulis artikel sepanjang 500 kata. Nah, deskripsinya bagaimana cara membuatnya? Kita tidak perlu bingung-bingung, kita tinggal contek saja punya saingan kita dan kita edit sedikit. Misalkan ini saingan saya coba lihat saingan saya dan saya tiru untuk mendapatkan deskripsi yang menarik. Nah, ini saya coba buka beberapa sebelum saya memutuskan untuk membuat deskripsinya. Nah, misalnya kalau tidak suka, bisa cari yang lain. Tidak suka, misalkan. Nah, misalkan ini yang disukai. Kita copy saja. Kita kembali ke sini. Kita paste saja. Misalkan ini kita mau edit. Hello, my name is Mulia, a professional writer with more than 4 years of writing experience.
Ya, misalkan ini sudah sesuai, ini misalkan tidak sesuai, tinggal dihapus saja. Ini sesuai, atau misalkan kalau mau ditambahkan boleh. Misalkan unlimited revision, misalkan seperti itu. Sudah. Ini kalau misalkan sudah sesuai dan sudah diperbaharui atau dimodifikasi, teman-teman bisa lanjut ke bagian berikutnya. Oh ya, maaf sebelumnya, bagian deskripsi ini sebaiknya dibuat sejelas dan sedetail mungkin mengenai lapak yang dijual ini, sehingga orang yang membaca mendapatkan informasi yang cukup sebelum mereka melakukan order. Karena jika tidak jelas, maka kemungkinan orang itu akan bertanya kepada kita, dan tentu saja itu akan menghabiskan waktu. Dan yang kedua, mereka tidak percaya dengan jasa yang kita buat. Karena itu, sebaiknya di sini dibuat keuntungan ketika mereka menggunakan jasa kita, benefit yang diterima, mengapa mereka harus membeli dari jasa kita. Terus keterangannya, misalkan mereka ingin mengorder 2 gig atau lebih, mereka bisa kirim dulu ke lewat message dan sebagainya. Sertakan juga di sini money back guarantee atau unlimited revision, supaya calon pembeli merasa aman melakukan order di tempat kita. Setelah itu kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini content type-nya, boleh dipilih boleh enggak. Kalau misalkan cocok silahkan dipilih, kalau enggak tidak usah dipaksakan. Kebetulan ini tidak ada yang cocok untuk saya, jadi saya lewat saja biasanya. Lalu di bagian language ini bisa kita pilih bahasa yang akan kita gunakan saat mengerjakan order. Biasanya saya pakai Inggris saja. Nah, misalkan teman-teman membuat jasa untuk bahasa lain juga, teman-teman bisa centang bahasa yang sesuai dengan yang teman-teman bisa. Nah, setelah selesai memilih metadata, ini saatnya masuk ke bagian teks. Nah, mungkin sebagian teman-teman ada yang belum paham apa itu teks. Teks itu adalah kata kunci yang biasa diketikkan orang ketika mencari sesuatu. Nah, jika website atau lapak yang dibuat itu memiliki teks yang mirip dengan yang diketikkan orang, maka kemungkinan lapak itu akan muncul di halaman pertama atau yang paling teratas. Oleh karena itu, pemilihan teks ini harus sesuai dan relevan dengan jasa yang kita jual. Teks ini minimal ada 3 dibuat di sini dan dipisahkan dengan tanda koma. Misalkan dalam hal ini saya gunakan teksnya yaitu 500 word, write unique content, professional writer, dan sebagainya. Teman-teman di sini nanti akan muncul suggestion yang terkait dengan apa yang teman-teman ketik. Misalkan ini saya ingin menulis writing, maka di sini akan muncul essay writing, screenwriting, dan sebagainya. Jika teman-teman sesuai, maka teman-teman bisa pilih salah satu dari yang sudah direkomendasikan. Jika tidak, maka teman-teman bisa buat sendiri supaya lebih relevan. Nah, ini misalkan sudah selesai, kita klik save dan continue.
Nah, ini akan masuk ke bagian harga. Nah, di sini bagian ini yang pertama yaitu delivery time. Teman-teman bisa pilih berapa hari teman-teman sanggup mengerjakan jasanya. Apakah 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Nah, semakin panjang waktu pengerjaannya, tentunya calon customer kita akan melihat bahwa kita itu lama dalam mengerjakan tugas. Karena itu biasanya saya menggunakan 2 atau 3 hari untuk deliverynya. Karena tentunya setiap calon customer itu membutuhkan hasil yang cepat selesai. Sehingga dengan kita mampu mengerjakan tugas dengan cepat, maka itu bisa menjadi nilai tambah bagi jasa yang teman-teman jual. Dan kemungkinan orang yang melihatnya akan melakukan order. Ini biasanya maksimal saya buat 3 hari. Teman-teman bisa sesuaikan dengan jasa masing-masing, apakah bisa 3 hari, 2 hari, atau bahkan 1 hari. Ya, itu kembali lagi kepada masing-masing jasa yang dijual dan kemampuan masing-masing orang. Misalkan di sini saya pilih 3 hari. Dan di sini selanjutnya apakah termasuk revisi? Berapa kali revisinya? Saya biasanya pilih 2 kali revisi. Semakin banyak ada revisi, tentunya semakin bagus karena bisa menjadi nilai tambah juga dan orang merasa aman untuk melakukan order. Namun jika teman-teman merasa keberatan untuk melakukan revisi yang terus-menerus, maka sebaiknya dibatasi saja, maksimal 2 atau 3. Setelah selesai ini, nah di bawah ini ada komponen penting lainnya, yaitu gig extra. Nah, gig extra sendiri itu merupakan gig yang tambahan setelah orang melakukan order untuk gig standar atau gig utamanya. Misalkan gig utama menjual 500 kata artikel. Selanjutnya di gig extra ini kita bisa buat tambahan jika mereka melakukan order lainnya. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Misalkan ini tambahan waktunya kita perlu 2 hari lagi. Dengan tambahan biaya $5. Nah, kalau yang paling atas ini adalah extra fast delivery. Biasanya ini jika kita sanggup mengerjakan orderan dengan sangat cepat. Tuh, ini bisa 2 hari, bisa 1 hari. Disesuaikan dengan jasanya masing-masing. Nah, di bawahnya ini ada additional revision. Apakah perlu bayar tambahan untuk revisinya atau tidak? Kalau saya biasanya revisinya gratis, supaya orang senang. Nah, jika tidak perlu, kita bisa lanjutkan ke bagian gig extra. Kalau tadi saya hanya memberikan 1 artikel saja untuk 1 gig, maka di sini saya bisa berikan 3 will write 3 unique articles of 500 words each. Contohnya misalnya seperti ini. Teman-teman bisa tentukan biayanya berapa harusnya dia bayar dan berapa lama tambahan waktunya, misalkan 3 hari. Nah, begitu juga yang ini. Ini bisa dibuat tambahannya, misalkan di 25. Berapa yang mereka bisa dapatkan benefitnya, benefit tambahan yang bisa mereka dapatkan. Katakanlah di sini saya kasih 8 artikel
8 artikel dengan panjang 500 kata masing-masing. Biayanya yaitu $25 dan tambahan waktunya katakanlah 4 hari. Jadi di bagian ini hal yang penting untuk diperhatikan adalah teman-teman harus membuat nilai tambah dari lapak yang akan dijual. Nah, nilai tambah di sini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu jasa yang akan dijual. Apakah sama dengan yang lain atau adakah nilai tambah? Misalkan kualitas produknya atau pelayanannya seperti apa. Lalu di bagian delivery, apakah teman-teman sanggup mendeliver dengan cepat ataukah lama? Itu juga menentukan. Terus ada revisi, berapa kali teman-teman sanggup melakukan revisi jika calon pembeli meminta revisi. Lalu selanjutnya di bagian extra gig. Extra gig ini juga penting untuk mendapatkan orderan dalam jumlah banyak. Nah, jadi seperti itu caranya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik save dan continue. Nah, ini ada bagian video. Video dari jasa yang teman-teman buat. Nah, dengan adanya video ini tentunya bisa meningkatkan konversi penjualan. Karena video merupakan salah satu alat yang paling populer yang sanggup menarik perhatian orang untuk melakukan pembelian. Nah, jika teman-teman bisa membuat video, itu akan sangat bagus. Namun jika tidak, teman-teman bisa melakukan pesanan di Fiverr. Anggaplah di sini teman-teman ingin membuat whiteboard animation. Nah, teman-teman cukup menggunakan jasa salah satu orang yang ada di Fiverr ini. Nah, setelah kita ketikkan tadi whiteboard animation, ada banyak sekali jasa yang menjual hal itu. Dan kita pilih yang sesuai. Setelah dipilih yang sesuai, lalu teman-teman bisa masukkan videonya jika sudah selesai. Kalau misalkan tidak punya atau tidak ingin memasukkan sekarang, teman-teman bisa lewat saja dulu, klik skip. Nah, ini adalah syarat yang harus dipenuhi oleh calon customer kita. Jadi ketika dia melakukan order, nanti akan muncul halaman ini yang intinya adalah berisikan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan oleh calon customer yang membeli gig atau lapak di sini. Nah, karena tadi saya itu jasa penulisan artikel, maka di sini saya biasanya buat please mention your keyword and guideline. Sini saya perjelas lagi dalam bentuk poin-poin, keywordnya apa, keyword density-nya berapa, syarat lainnya ada atau tidak. Nah, setelah selesai kita menuliskan instruksi, kita klik save dan continue. Nah, ini sudah siap untuk dipublish. Teman-teman bisa klik publish langsung, dan ini contohnya saya klik publish dan selesai. Gignya sudah jadi
dan siap untuk menerima orderan. Nah, kita klik done. Selesai. Untuk lapak pertama itu sudah selesai, sudah jadi, dan teman-teman bisa buat lapak-lapak berikutnya yang berbeda dari lapak pertama, sehingga kemungkinan orang melakukan order semakin banyak karena celah pintu yang masuk untuk bisa menemukan jasa teman-teman itu sangat banyak. Nah, di sini sudah terlihat. Kita bisa buka preview. Nah, jadi sudah kelihatan langsung semuanya ketika orang membuka ini. Pertama ada judulnya, ada berapa lama waktu pengerjaan, revisinya berapa kali. Di sini ada lebih detail lagi dan ketentuan-ketentuan lainnya. Nah, disinilah letak profil yang kita buat di awal tadi. Juga fotonya di sini ada. Nah, itu saja cara membuat gig atau lapak di Fiverr. Sangat mudah sekali. Intinya teman-teman wajib membuat jasa yang unik. Meskipun tidak berbeda 100% dengan yang sudah ada di Fiverr, setidaknya teman-teman mempunyai nilai tambah bagi jasa tersebut, sehingga orang mau tidak mau akan melakukan order di tempat teman-teman. Nah, sekian dulu cara untuk membuat gig atau lapak. Teman-teman bisa mencobanya sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan posting di forum. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.